Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, para pemirsa Arah 9 Channel. Pada beberapa edisi yang lalu, Arah 9 Channel mengangkat tentang pembakaran dua kitab tafsir. Yang satu Risalah Al-Qusyariah, kemudian satunya lagi tafsir Ibnu Katsir. Yang dari video itu tampaknya adalah tafsir terjemahan. Motif pembakaran tersebut telah kami urai pada edisi sebelumnya, bahwa mereka menganggap tafsir-tafsir itu adalah pemikiran dari penulisnya, sehingga menurut mereka kitab-kitab seperti itu tidak perlu ada dan dianggap sebagai kitab yang sesat dan menyesatkan, sehingga mereka melakukan pembakaran. Dari sini kemudian menimbulkan banyak reaksi. Satu di antaranya datang dari Lajnah Ta'lif wan Nashr Nahdlatul Ulama, pimpinan wilayah NU Jawa Barat, yang menghendaki agar pelaku pembakaran tersebut segera diproses secara hukum. Dan tidak lama berselang kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap pelaku pembakaran, yang mana peristiwa itu terjadi di daerah Lombok. Kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh LTN-NU atau Lajnah Ta'lif wan Nashr PWNU Jawa Barat, ada beberapa poin yang disampaikan melalui situs resminya. Yang pertama, mengutuk keras tindakan pembakaran kitab tafsir Al-Quran, yakni tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Qusyariah, yang dilakukan oleh beberapa orang dalam video tersebut. Kemudian meminta kepada aparat penegak hukum untuk menangkap semua pelaku yang ada dalam video tersebut dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian LTN-NU Jawa Barat juga meminta kepada Barisan Ansor Serbaguna atau Banser untuk mencari pelaku dan diserahkan kepada pihak berwajib jika kasus ini tidak segera diusut oleh aparat. Alhamdulillah, Banser belum turun, pelaku dari pembakaran itu telah diamankan. Namun dari video itu ada 3 orang, tetapi menurut informasi dalam beberapa situs media online, yang diamankan oleh kepolisian setempat baru 1 orang. Mengutip dari media lokal, lensamandalika.com, edisi 10 September 2022 diberitakan aparat kepolisian dari Polres Lombok Tengah bergerak cepat menindaklanjuti laporan Ketua DPD NWDI Lombok Tengah TGH Habib Ziyadi mengenai pembakaran kitab tafsir Al-Quran yang tayang pada sebuah channel YouTube. Polisi mengamankan 3 orang yang ada dalam video tersebut. Salah satunya mengatasnamakan dirinya Sultan Habib. Ketiganya masing-masing berinisial F dan MS, warga desa Sepake, kecamatan Pringgarata, dan SH, warga Selapang. Mereka diamankan pada Rabu 7 September malam untuk menghindari adanya gejolak di tengah masyarakat. Para pemirsa sekalian, seperti diberitakan di beberapa situs berita online, dari ketiga remaja atau pemuda yang ada dalam video pembakaran itu hanya 1 orang yang dinyatakan tersangka. Lantas keduanya bagaimana? Mengutip dari Detik Bali diinformasikan, pelapor pembakaran kitab tafsir Al-Quran di Lombok Tengah NTB mempertanyakan penetapan terhadap 1 tersangka, padahal kepolisian sebelumnya menangkap 3 orang terkait kasus tersebut. Adapun 1 orang yang sudah menjadi tersangka, yakni SH 40 tahun, sedangkan 2 rekannya F 41 tahun dan MS 48 tahun sejauh ini masih berstatus saksi. Juru bicara pelapor TGH Habib Ziyadi Thohir Muhir menjelaskan pihaknya melaporkan 3 orang terkait pembakaran kitab tafsir Al-Quran ke SPKT Polres Lombok Tengah pada Rabu 7 September 2022. Selain 3 orang pelapor, 1 orang kemarin atau perekam video aksi pembakaran 2 kitab itu juga turut dilaporkan. Jadi sampai pada hari ini 11 September 2022, status 2 orang dari 3 pelaku itu masih sebagai saksi, sementara 1 orang sudah dinyatakan sebagai tersangka, dan 1 orang lagi yang melakukan perekaman seperti diungkap tadi juga masih belum jelas posisinya sebagai apa, karena ia juga oleh
pihak pelapor juga dilaporkan. Kemudian juga dari pantauan kami, karena video pembakaran itu ada dalam kanal YouTube mereka, dan tidak hanya satu kali mereka melakukan pembakaran, dan ada beberapa kali kemudian dengan ujaran-ujaran kebencian. Sampai hari ini kami coba lihat videonya masih ada, artinya akun YouTube dari kelompok pembakar tersebut masih tayang. Ini para pemirsa, sampai hari ini masih tayang. Mungkin terkait dengan akun YouTube-nya belum dilaporkan atau bagaimana, padahal isi dari beberapa konten yang ada dalam kanal YouTube mereka adalah ujaran kebencian. Maka melalui kanal ini kami berharap pada kepolisian setempat, yakni Lombok, untuk juga menindaklanjuti agar jangan sampai kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kembali lagi kepada LTN-NU Jawa Barat dengan meminta Barisan Ansor Serbaguna turun tangan apabila tidak segera ditangani oleh petugas keamanan. Alhamdulillah Pak Yai sudah ditangani, hanya saja mungkin masih dalam proses, sehingga baru satu orang, terhitung sampai hari ini baru satu orang yang dijadikan tersangka. Mohon masukan dari para pemirsa sekalian di kolom komentar dengan masukan-masukan yang konstruktif, dan marilah kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.